Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel Perintah Kaisar Naga, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kuretakkan jantung kalian. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di cerita novelnya. Selamat mendengarkan bosku. Bab 686. Qin Xiaolin mengerutkan kening David. Saya sudah menyerah. Apalagi yang Anda inginkan? Akui dikalahkan. David mengangkat mulutnya. Saya mulai meminta Anda untuk bersujud dan mengakui kesalahan Anda. Dan saya dapat mengampuni hidup Anda. Karena Anda tidak setuju, maka Anda tidak bisa pergi hari ini. Apakah kamu akan membunuh mereka semua? Qin Xiaolin tidak menyangka bahwa David tidak melepaskannya setelah dia mengakui kekalahannya. Hari ini adalah pertarungan hidup dan mati. Jika aku kalah, maukah kamu melepaskanku? Wajah David dingin. Pada awalnya, dia tidak berencana membiarkan Qin Xiaolin hidup-hidup. Kebaikan terhadap musuhnya dan kejam terhadap dirinya sendiri. Namun David tidak begitu baik. Semua orang tercengang saat melihat David akan membunuh Qin Xiaolin. Seorang master hebat sebenarnya menghentikan seorang Wuzong dan ingin membunuh. Belum lagi ada banyak orang di keluarga Qin yang hadir, termasuk beberapa master di ranah Master Agung. David berencana melawan seluruh keluarga Qin sendirian. David, jangan terlalu sombong. Kakak tertuaku sudah menyerah, dan kamu harus membunuh mereka semua. Saya benar-benar berpikir keluarga Qin kami takut Anda tidak akan berhasil. Qin Xiaotian melangkah keluar. Sementara anggota keluarga Qin lainnya langsung mengelilingi David di tengah. Qin Xiaotian, hari ini adalah pertarungan hidup dan mati antara aku dan kakak tertuamu. Jika kamu tidak ingin mati, minggirlah, atau tidak ada dari kalian yang ingin pergi. Wajah David muram, dan niat membunuh yang mengamuk muncul dari tubuhnya. Ini Horendel, bukan Kyoto. Saya ingin menyampaikan maksud kasar kepada Tuan Chen di sini. Tetapi Anda memilih tempat yang salah. Lin Tianhu melompat keluar dari auditorium, diikuti oleh Qi Feng, Zhao Wouqi, Bai Xiusan, Wu Liuyi, dan banyak lainnya dari dunia seni bela diri Jiangbei. Semuanya mengelilingi mereka. Ratusan orang dari Qi Feng Tang dan Ju Yitang, yang semula bertugas di luar stadion, juga mengerumuni dan mengelilingi seluruh arena. Qin Xiaolin dan yang lainnya dikelilingi oleh mereka. Qin Xiaotian, ini adalah pertarungan antara Tuan Chen dan kakak laki-laki tertua Anda. Itu adalah pos pertempuran dari kakak tertuamu. Di depan begitu banyak orang di dunia seni bela diri. Apakah Anda ingin mengurangi intimidasi dengan lebih banyak? Bai Xiusan memandang Qin Xiaotian dan bertanya dengan dingin. Qin Xiaotian, sebagai master paviliun pelindung Dharma, saya tidak peduli siapa yang menang atau kalah dalam pertempuran reguler. Tetapi jika kalian melanggar aturan, saya tidak akan duduk diam. Zhao Wouqi juga memasang ekspresi dingin di wajahnya. Dia sudah lama tidak menyukai keluarga Qin. Dia membandingkannya dengan seekor anjing di ruang tunggu tadi. Hei, kamu tidak terlalu membuatku takut dan memanfaatkan lebih banyak orang. Meskipun kami memiliki sedikit orang, mereka adalah keluarga elit Qin, yang mana yang tidak melebihi Grandmaster peringkat 5. Atau bahkan Grandmaster besar. Hanya kalian rakyat jelata. Sangat ingin bertarung, bangunlah. Bukan. Tentu saja siapa yang menang dan siapa yang kalah. Qin Xiaotian bersinar dingin dan berencana memimpin seseorang untuk bertarung secara sembarangan. Dia tidak bisa menyaksikan Qin Xiaolin dipukuli sampai mati oleh David. Jika keluarga Qin tidak memiliki Qin Xiaolin, keluarga Qin mungkin akan runtuh. Zhao Wuji dan yang lainnya semuanya memiliki wajah jelek. Qin Xiaotian benar, meskipun jumlahnya banyak, tidak banyak master yang melebihi master sebenarnya. Beberapa orang yang tersisa bahkan belum melatih energinya, tetapi hanya dipindahkan ke sana. Jumlah orang, itu saja. Di hadapan para ahli sejati, orang-orang ini bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melakukannya. Untuk sementara, semua orang membeku di tempat kejadian. Tidak ada yang melakukan apapun, tetapi tidak ada yang pergi, sehingga suasananya menjadi konfrontasi yang menindas.
Biarkan aku bersikap adil. Saat ini, Su Changsheng membuka mulut dan perlahan masuk ke kepadatan. Su Changsheng berjalan ke depan, tetapi berkumpul di depan secara tidak sadar disingkirkan oleh kekuatan yang sangat besar. Yudong mengikuti Su Changsheng dan berjalan langsung ke tengah. Setelah semua orang melihat Su panjang umur, banyak orang yang bingung, karena mereka tidak mengenal Su panjang umur. Tetapi Qin Xiaolin dan Bai Xiusan, Zhao Wuji semua terkejut ketika melihat Su panjang umur. Bab 687. Zhao Wuji buru-buru menyapanya dengan ekspresi hormat di wajahnya. Saya tidak mengira Penatua Su akan datang juga. Tamu yang terhormat. Gate Master Zhao terlalu sopan. Saya juga penasaran. Datang dan lihat. Su Changsheng tersenyum ringan. Penatua Su, Bai Xiusan dan Qin Xiaolin semuanya menyambut Su Changsheng dengan hormat. Melihat para petinggi ini sangat menghormati Su panjang umur. Yang lain semua melarikan diri dari sisi Su panjang umur satu demi satu. Tidak berani terlalu dekat dengan Su panjang umur. Pria sebesar itu, dengan auranya yang samar, membuat mereka tidak sanggup menanggungnya. David melirik Su Changsheng dan Yudong, dan berkata dengan suam-suam kuku, apakah kalian berdua juga ingin terlibat? Tan, Chen, ini Penatua Su dari pengobatan lembah dewa. Tetapi pengobatan lembah dewa adalah... Zhao Wuji melihat bahwa sikap David kurang baik, jadi dia buru-buru mengikuti perkenalan David, ingin memberi tahu David siapa Su Changsheng. Tetapi sebelum dia selesai berbicara, Su Changsheng berjabat tangan dan tersenyum. Gate Master Zhao tidak perlu memulai. Saudara Chen dan saya saling kenal. Kata-kata Su panjang umur membuat Zhao Wuji dan Bai Xiusan tercengang, bertanya-tanya kapan David bertemu Su panjang umur. Dan Qin Xiaolin, setelah mendengar bahwa Su Changsheng dan David benar-benar mengenal satu sama lain, firasat buruk muncul di hatinya. Jika David benar-benar mengenal Su Changsheng dan memiliki hubungan yang baik, maka keluarga Qin tidak akan berani melakukan apapun pada David di masa depan. Ternyata Tuan Chen dan Penatua Su sudah saling kenal sejak lama, dan akulah yang terlalu banyak bicara. Zhao Wuji berkata dengan ekspresi malu. Sebenarnya ini belum terlalu dini. Kami bertemu tadi malam. Mereka berdua masuk ke villa saya di tengah malam dan ingin memancing obat saya. Setelah berdiskusi, kami saling mengenal. Setelah David selesai berbicara, semua orang tiba-tiba meledak, terutama Bai Xiusan dan Zhao Wuji. Mereka tidak pernah menyangka bahwa David akan benar-benar bertarung melawan Su Changsheng. Selain itu, Su Changsheng juga ingin merebut pil obat David. Kalian pasti tahu kalau Yao Shengwu mengaku terkenal dan jujur, dan ia memang telah memperlakukan banyak orang di dunia pencaksilat, sehingga ia sangat dihormati oleh semua orang di dunia pencaksilat. Hanya saja orang-orang di Yao Shengwu sangat misterius, sehingga kebanyakan orang belum pernah bertemu orang-orang di Yao Shengwu, dan hanya beberapa ahli di dunia seni bela diri atau kepala keluarga besar yang mengenal orang-orang di Yao Shengwu. Sekarang penduduk Yao Shengwu akan mengamuk pil obat orang lain. Nak, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Kapan kami berada di sekitar pil obat Anda? Hanya saja tetua pertama ingin melihat pil obat Anda. Kapan dia mengatakan dia ingin pertarunganmu? Dan jika dia benar-benar ingin pertarungan pil obatmu, gunakan dengan kekuatan dari tetua agung. Apakah kamu masih bisa hidup sampai hari ini? Yudong memelototi David dan membalas dengan keras. Artinya, kekuatan macam apa Penatua Su itu? Bertahun-tahun yang lalu, Penatua Su sudah menjadi sekte bela diri. Saya harus dengan hormat menyebut Penatua Su sebagai senior, tetapi Anda masih bisa menjadi lawan Penatua Su. Terlebih lagi, Medicine God Valley terkenal dengan spesifikasinya. Apa bisa mengerjakan? Biarkan Penatua Su mengambilnya. Itu jelas ludahmu yang berdarah. Qin Xiaolin sangat gembira saat ini, dan segera meneriaki David dengan wajah serius. Sekarang dia hanya perlu menarik Su Changsheng ke sisinya. Meskipun David memiliki kemampuan yang hebat, dia tidak dapat menggerakkannya sedikit pun. Dan David mengikuti Yao Shengwu untuk membalas dendam, yang pasti akan mati. Qin Xiaotian juga sedang melihat David saat ini. Dia tidak tahu apakah David benar-benar bodoh atau palsu, dan dia menyinggung orang-orang di Yao Shengwu saat ini. Tan, Chen, ini pasti salah paham. Penatua Su tidak akan pernah melakukan ini. Apakah ada kesalahpahaman di sini?
Bai Xiusan memandang David dan memasukkan mata ke arah David dengan putus asa. Dan David sepertinya tidak melihatnya. Dan tersenyum dingin hati seperti apa yang mereka miliki di villa saya pada malam hari. Mereka paling tahu di dalam hati mereka. Bab 688. Kata-kata David mengejutkan semua orang. Sebagai orang di dunia seni bela diri, mereka semua tahu bertahan di mana letak pengobatan lembah dewa. Terlebih lagi, David berani mengatakannya saat menghadapi sesepuh agung lembah dewa pengobatan. Sudahkah ini mendekati kematian? Bai Xiusan dan Zhao Wouqi berkeringat demi David, karena takut Su Changsheng akan marah. Tapi ini membuat Qin Xiaolin dan Qin Xiaotian senang. Nak, kamu memfitnahku Yao Shengmu. Menurutku kamu tidak sabar. Yudong menyoroti David. Kenapa? Kamu ingin bertarung denganku? Anda hanyalah seorang jenderal yang kalah. Apakah Anda punya alasan untuk berbicara di sini? David memandang Yudong yang sangat marah dan berkata dengan dingin. Kamu, Yudong sangat marah. Di hadapan banyak orang. Dia bahkan mengatakan bahwa dia adalah seorang jenderal yang kalah. Yudong sedikit malu. Jadi dia berencana untuk pergi ke arah David dalam satu langkah. Yudong, Su Changsheng menghentikan Yudong, lalu menatap David dengan senyuman di wajahnya dan berkata, Saudara Chen, saya pikir Anda pasti salah paham. Kami sama sekali tidak bermaksud untuk memperluas pil Anda. Karena kecerobohan tadi malam, saya memberitahu kamu. Minta maaf. Su Changsheng, sebagai pendeta agung lembah dewa pengobatan, sebenarnya meminta maaf kepada David. Hal ini mengejutkan semua orang. Bahkan David sendiri tidak menyangka bahwa Su Changsheng akan benar-benar meminta maaf kepadanya di depan umum. Su Changsheng meminta maaf, dan David tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ketika Qin bersaudara melihat situasi ini, hati mereka yang awalnya bersemangat langsung menjadi dingin. Mereka tidak tahu apa yang mampu dilakukan David hingga membuat sesepuh Yao Shengmu meminta maaf. Tetua, kamu, bagaimana kamu bisa meminta maaf padanya? Yudong memandang Su Changsheng dengan tidak percaya. Dia harus tahu bahwa semua orang di sini berasal dari dunia seni bela diri. Jika hal ini menyebar, reputasi mereka di lembah dewa pengobatan akan rusak. Diam, Su Changsheng memelototi Yudong, lalu menatap semua orang dan berkata, Hari ini, atas nama Yao Shengmu, saya ingin mengucapkan kata yang adil. Arena hari ini. Kompetisi adalah bagi dua orang untuk menyelesaikan keluhan mereka. Jika solusinya belum selesai, saya harap tidak ada yang ikut campur. Jika ada yang melanggar aturan dunia seni bela diri, jangan salahkan saya Yao Shengmu karena telah maju. Kata-kata Su Changsheng langsung mengejutkan Qin Xiaolin. Bukankah ini akan mendorongnya sampai mati? Sekarang tangannya telah patah. Energi di tubuhnya hampir habis. Jika dia bertarung dengan David, dia pasti akan mati. Kami mendengarkan Penatua Su. Bai Xiusan berbicara lebih dulu, lalu memasukkan mata pada Lin Tianhu dan Qi Feng. Keduanya mengangguk, dan dengan lambaian tangan, semua orang di Qi Feng Tang dan Jui Tang mundur. Jelas sekali, David lebih unggul sekarang, dan mereka tidak perlu campur tangan. Namun, Qin Xiaotian mengambil keluarga Qin dan menjaga Qin Xiaolin dengan ketat, tetapi tidak ingin pergi sama sekali. Karena Qin Xiaotian tahu bahwa selama mereka pergi, David pasti akan membunuh Qin Xiaolin. Apakah kamu tidak mendengar apa yang aku katakan? Su Changsheng memandang Qin Xiaotian dengan dingin. Penatua Su, keluarga Qin kami tidak memiliki keluhan atau permusuhan dengan Yao Shengmu. Jika Elder Su dapat membantu kami kali ini, keluarga Qin saya pasti akan berterima kasih. Qin Xiaotian memandang Su Changsheng dengan mata memohon. Apa maksudmu? Apakah kamu menyuapku di depan umum? Su Changsheng sedikit bertanya-tanya. Lembah dewa pengobatanku adalah keluarga yang terkenal dan baik. Dan tentu saja saya harus menjaga aturan dunia seni bela diri. Tidak ada yang bisa melanggar aturan. Apalagi buku perang ini masih menjadi kin Anda. Di bawah rumah, Anda tidak bisa melanggar aturan, dan sekarang Anda segera pensiun. Su Changsheng tidak memberikan wajah apapun kepada Qin Xiaotian, yang membuat Qin Xiaotian sangat malu. Kembali, melihat Qin Xiaotian masih tidak bergerak, Su Changsheng berteriak marah, dan aura ketakutan langsung keluar dari tubuhnya. Bab 689.
Momentum menakutkan ini langsung membuat Qin Xiaotian dan seluruh pelayan keluarga Qin, membuat semua orang di keluarga Qin merasakan tekanan dari puncak Gunung Tai. Tekanan. Jatuh ke tanah. Hanya menggunakan auranya saja bisa membuat seorang Grandmaster melahap darah dan jatuh ke tanah, menunjukkan betapa menakutkannya kekuatan Su Changsheng. Kembali, kata Qin Xiaolin kepada Qin Xiaotian. Qin Xiaotian tidak berdaya. Jadi dia hanya bisa membawa pelayan keluarga Qin mundur. Tetapi pada saat ini wajah Qin Xiaolin tegas. Dia tahu bahwa hari ini mungkin adalah hari kematian. Dan dia harus berusaha sekuat tenaga. Saudara Chen, lanjutkan. Tidak ada yang akan ikut campur. Su Changsheng tersenyum pada David. Lalu mundur dan mundur bersama Yudong. David melirik Su Changsheng dengan penuh rasa terima kasih. Lalu menoleh ke arah Qin Xiaolin. Matanya penuh dengan niat membunuh. Hari ini, aku akan mengirimmu ke bawah tanah untuk menemukan putramu untuk bersatu kembali. Setelah David selesai berbicara, dia melompat dan tubuhnya tiba-tiba mendatangi Qin Xiaolin. Qin Xiaolin tidak mengira David akan segera melakukannya. Tubuhnya dengan cepat mundur, tapi sudah terlambat. David menamparkan wajah Qin Xiaolin. Bentak, setelah suara yang tajam. Tubuh Qin Xiaolin berputar di udara, dan kemudian jatuh ke tanah. Melihat sebagian wajah Qin Xiaolin, langsung menjadi merah dan bengkak. Darah mengalir dari sudut mulut, dan bahkan beberapa gigi tanggal. David sengaja tidak menamparkan Qin Xiaolin sampai mati. Dia ingin membuat Qin Xiaolin terlihat jelek di depan semua orang. Dan dia hanya mengambil kesempatan ini untuk mengejutkan orang-orang di dunia seni bela diri. Dia tidak ingin ada orang yang mengganggunya lagi. Bukan karena David takut, tapi dia tidak punya waktu untuk menyia-nyiakannya. Dia harus memaksakan cocok tanam dan bersiap untuk mendarat di pulau yang tidak diketahui pada tanggal 15 Juli. Semua orang melihat keadaan Qin Xiaolin yang tertidur, dan mereka meneteskan air liur. Sama seperti David, siapa lagi yang berani memprovokasi dia? Qin Xiaolin bangun dengan susah payah. Matanya menatap tajam ke arah David. Dia ingin membuka mulut untuk mengatakan sesuatu. Tapi sayangnya wajahnya bengkak dan giginya tanggal. Jadi dia tidak bisa berbicara sama sekali. Kamu masih belum yakin? David menamparnya lagi. Kali ini seluruh wajah Qin Xiaolin berubah menjadi kepala babi. Tidak ada satu gigi pun yang tersisa di mulut. Hidungnya membiru dan wajahnya bengkak. Apa? Tiba-tiba, mata Qin Xiaolin memerah. Dan dia meraung keras di punggungnya. Segera setelah itu, tubuh Qin Xiaolin mulai muncul dengan kabut merah. Kabut merah ini memiliki bau darah yang kental, seolah darah mendidih dan menguap. Banyak orang yang menarik napas dalam-dalam saat menyaksikan adegan ini. Rusak. Qin Xiaolin ini bermaksud merangkum dirinya dan mati bersama Tuan Chen melihat ini. Zhao Wouqi dengan cepat berkata dengan kaget. Saat ini, banyak orang yang berkeringat demi David, Qin Xiaolin, yang merupakan Wuzong. Jika ini menghancurkan dirinya sendiri, kekuatannya sebanding dengan bom, dan bahkan seluruh stadion pun takut akan mempengaruhi. Banyak orang yang begitu ketakutan hingga mulai kehabisan tenaga, dan beberapa orang kuat segera melepaskan energinya untuk membentuk penghalang di depan tubuh mereka. Tetua, Qin Xiaolin ini akan meledak sendiri. Dia bahkan tidak berencana untuk menjaga rahasia. Yudong melihat pemandangan di depannya dengan kaget dan berkata, perlu Anda ketahui bahwa para ahli bela diri di atas master dapat memadatkan energi dalam dantiannya, kemudian menyebarkan dantiannya, menyebabkan tubuhnya meledak, dan kemudian mengeluarkan energi yang sangat besar. Tapi dengan cara ini, orang yang menguraikan dirinya tidak akan memiliki sedikit pun sisa, apalagi mayatnya. Bahkan jika dia tidak bisa meninggalkan jiwa, dia tidak akan bisa bereinkarnasi. Oleh karena itu, banyak orang tidak akan dengan mudah memilih untuk menghancurkan diri mereka sendiri meskipun mereka tahu bahwa mereka sudah mati. Dan jika kekuatan organisasi terlalu besar, meskipun mereka menghancurkan diri mereka sendiri, itu tidak akan membantu. Bab 690. Saya tidak menyangka amarah Qin Xiaolin begitu kuat. Setelah Su Changsheng selesai berbicara, dia melihat lambaian tangannya, penghalang yang terlihat dengan mata telanjang, langsung menutupi David dan Qin Xiaolin. Dengan cara ini, bahkan jika Qin Xiaolin meledakkan dirinya,
hal itu tidak akan mempengaruhi orang lain di stadion. Kalau tidak, jika Wu Zong meledakkan dirinya, pemandangannya akan penuh dengan mayat. Tapi dengan cara ini, David tidak bisa melarikan diri jika dia mau. Jadi dia hanya bisa membawa energi penghancuran diri Qin Xiaolin. Energi dalam tubuh Qin Xiaolin mulai berkembang pesat, dan tubuhnya juga membengkak, seolah-olah tertiup ke udara. Hanya saja energi Qin Xiaolin tidak dilepaskan, melainkan terus berkumpul di tubuhnya. Dalam sekejap mata, tubuh Qin Xiaolin membengkak hingga terlihat sangat aneh. Qin Xiaolin memandang David dengan keengganan dan kemarahan di matanya. Tapi sayangnya dia tidak bisa berkata-kata sekarang dan hanya bisa mengekspresikan emosinya dengan matanya. David melihat penampilan mengerikan Qin Xiaolin, dan tidak ada sedikit pun rasa takut di hatinya, tetapi sedikit pun kegembiraan. Kamu terlihat sangat gemuk sekarang, sungguh lucu. Sudut mulut David terangkat sedikit, lalu semburan kabut putih muncul dari tubuhnya. Dan tak lama kemudian kabut di tubuh David dan kabut merah di tubuh Qin Xiaolin saling terkait. Kabut menyelimuti kedua orang tersebut, sehingga orang lain sama sekali tidak bisa melihat sosok kedua orang tersebut. Qin Xiaolin sangat terkejut, dia tidak mengerti mengapa David tidak takut. Ini adalah penghancuran diri seorang Wu Zong. Tidak ada yang pernah mendengar tentang penghancuran diri Wu Zong dalam 100 tahun terakhir. Awalnya, Qin Xiaolin mengira dia bisa melihat David panik sebelum dia meninggal. Tapi sayangnya dia salah. David tidak takut, dan bahkan ada senyuman di wajahnya, yang membuat Qin Xiaolin sedikit bingung. Tetapi ketika Qin Xiaolin terkejut, dia merasa sesuatu yang tidak dapat dipercaya telah terjadi. Dia hanya merasakan energi di tubuhnya dengan cepat terkuras keluar. Anda harus tahu bahwa penghancuran diri membutuhkan energi Qi untuk mengumpulkan dantian, dan kemudian meledakkan dantian tersebut. Jika energi Qi bocor, tidak ada cara untuk menghancurkan diri sendiri. Melihat dantiannya telah mencapai batasnya, dan ketika hendak meledak, Qin Xiaolin tiba-tiba merasakan energinya mengalir tak terkendali. Ketika Qin Xiaolin melihat dengan penuh perhatian, sebuah adegan yang membuatnya tak terlupakan terjadi. Dia melihat David di depannya, dengan sedikit senyuman di wajahnya. Mulutnya sedikit terbuka, dan kabut merah yang membubung di tubuhnya tertutup seluruhnya oleh David, tersedot ke dalam tubuh. Qin Xiaolin tercengang. Dia tidak mengerti jenis latihan apa yang dilakukan David. Bagaimana mungkin dia bisa menghirup energi orang lain ke dalam tubuhnya? Ketika Qin Xiaolin ingin menghentikan kebocoran energi Qi, dia menemukan bahwa dia tidak dapat menghentikannya sama sekali. Dia hanya bisa melihat energi Qi di dantiannya bocor. Pada saat ini, Qin Xiaolin bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menghancurkan dirinya sendiri. Tubuh yang semula bengkak pun menyusut dengan cepat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan pada akhirnya hanya tersisa kerangka. Qin Xiaolin tidak mengerti sampai kematiannya seperti apa kekuatan David. Waktu berlalu menit demi menit, tetapi kehancuran diri Qin Xiaolin tidak terjadi, dan semua orang tidak mengerti apa yang terjadi. Ketika kabut putih menghilang, sosok David dan Qin Xiaolin muncul. Tetapi David berdiri, sementara Qin Xiaolin terbaring di tanah kurus kering. Matanya terbuka lebar dan dia sudah lama berhenti bernapas. Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang, dan Su Changsheng bahkan melambaikan tangannya, merobek penghalang, dan bergegas maju. Banyak orang juga berkumpul, ingin melihat apakah Qin Xiaolin benar-benar mati. Qin Xiaolin mati. Ketika seseorang memverifikasinya, pemandangan menjadi sunyi. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Qin Xiaolin, yang berencana meledakkan dirinya, berhenti di saat-saat terakhir. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Perintah Kaisar Naga. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.